Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Deka Dambarini dengan NIM 21156444101. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal pada perusahaan jasa. Topik yang akan dibahas yaitu pengertian jurnal penyesuaian, pencatatan jurnal penyesuaian, bentuk jurnal penyesuaian, dan juga contoh soal dari jurnal penyesuaian tersebut. Apa sih jurnal penyesuaian tersebut? Jadi, jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Lalu, kenapa kita harus melakukan penyesuaian? Kenapa tidak langsung menuju laporan keuangan? Nah, jadi penyesuaian ini dilakukan karena pencatatan yang sudah dilakukan sebelumnya itu belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga penyesuaian dilakukan yang pertama untuk menghitung pendapatan serta beban pada periode tertentu dan menempatkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Yang kedua, agar pada akhir periode akun real menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, agar akun nominal atau beban dan pendapatan dapat diakui dalam satu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, adapun akun-akun yang memerlukan penyesuaian, itu yang pertama ada biaya atau beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, yang ketiga biaya atau beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan yang masih harus diterima, yang kelima penyusutan aktiva tetap, yang keenam pemakaian perlengkapan, dan yang ketujuh ada beban kerugian piutang. Pencatatan penyesuaian berdasarkan akun-akun yang perlu disesuaikan tadi. Nah, yang pertama itu ada biaya atau beban dibayar di muka atau prepaid expense. Biaya atau beban dibayar di muka itu merupakan biaya yang sudah dibayar, tetapi belum dibebankan sebagai beban pada periode itu. Dan juga pembayarannya melebihi satu periode akuntansi. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dapat diketahui beban yang sebenarnya terjadi pada periode itu. Nah, beban dibayar di muka ini bisa dicatat dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan neraca dan juga pendekatan beban. Nah, kapan sih kita melakukan pendekatan neraca dan kapan kita melakukan pencatatan dengan pendekatan beban? Nah, untuk pendekatan neraca, jika di neraca saldo, beban dibayar di muka dicatat sebagai harta atau misalnya sewa dibayar di muka, maka pencatatannya menggunakan pendekatan neraca. Dengan penyesuaiannya adalah dengan mendebet beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar yang disesuaikan. Untuk pendekatan beban, jika di neraca saldo, beban dibayar di muka dicatat sebagai beban atau misalnya saja beban sewa, maka penyesuaiannya adalah dengan mendebet sewa dibayar di muka dan mengkredit beban sewa sejumlah yang disesuaikan. Lalu yang kedua ada pendapatan diterima di muka atau prepaid revenue. Nah, pendapatan diterima di muka ini merupakan pekerjaan yang belum diselesaikan, tetapi perusahaan sudah menerima pembayaran atas pesanan tersebut, sehingga penerimaan tersebut dinamakan pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini dicatat sebagai utang pendapatan dan juga dicatat sebagai pendapatan. Jika di neraca saldo, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai utang atau pendapatan diterima di muka, maka penyesuaiannya adalah dengan mendebet pendapatan diterima di muka dan mengkredit pendapatan sebesar yang disesuaikan. Dan jika di neraca saldo, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan atau misalnya saja pendapatan sewa, maka penyesuaiannya adalah dengan mendebet pendapatan dan mengkredit pendapatan diterima di muka sebesar yang disesuaikan. Nah, yang ketiga ada biaya atau beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Nah, beban yang masih harus dibayar ini merupakan beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan atau beban atau biaya yang masih harus dibayar.
tetapi perusahaan belum mencatatnya atau perusahaan itu belum membayarnya. Penyesuaiannya adalah mendebet beban gaji dan mengkredit utang gaji sebesar yang disesuaikan. Lalu yang keempat ada pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini merupakan pendapatan yang timbul karena pada akhir periode terjadi pendapatan tetapi pembayaran itu belum diterima. Penyesuaiannya adalah dengan mendebet piutang pendapatan dan mengkredit pendapatan sebesar yang disesuaikan. Lalu yang kelima ada penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Nah, penyusutan aktiva tetap ini merupakan aktiva perusahaan yang digunakan lebih dari 1 tahun sehingga mengalami penurunan nilai sampai batas umur ekonomisnya. Penyesuaiannya adalah dengan mendebet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan berdasarkan yang disesuaikan. Nah, lalu yang keenam itu ada pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah harta yang dimiliki perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Nah, pada saat penggunaan perlengkapan itu tidak dilakukan pencatatan, sehingga nilai perlengkapan pada akhir periode masih tercantum dalam neraca saldo sebesar nilai belinya. Artinya, pada saat pemakaian perlengkapan itu tidak dicatat dalam siklus akuntansi, sehingga perlengkapan akhir itu masih sama dengan perlengkapan awal atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga kita memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu dengan mendebet beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan sebesar yang disesuaikan. Lalu yang ketujuh itu ada beban kerugian piutang. Nah, beban kerugian piutang ini merupakan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih sehingga piutang tersebut diakui sebagai kerugian. Penyesuaiannya yaitu dengan cara mendebet beban kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang sebesar yang disesuaikan. Lalu ada bentuk dari jurnal penyesuaian atau tabel dari jurnal penyesuaian tersebut. Nah, pada bagian atas ini merupakan judul, di mana PT ARI ini merupakan nama perusahaan. Jurnal penyesuaian ini merupakan nama kegiatan yang dilakukan sekarang, yaitu penyesuaian, sehingga namanya adalah jurnal penyesuaian. Dan periode ini adalah periode pada saat membuat jurnal penyesuaian ini. Nah, tabel untuk jurnal penyesuaian ini terdiri dari 5 kolom, yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, pada kolom tanggal ini digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya suatu transaksi secara kronologis. Lalu pada kolom keterangan ini digunakan untuk mencatat akun-akun yang posisinya di debit dan di kredit, serta keterangan singkat atas transaksi yang terjadi. Lalu kolom ref ini digunakan untuk mencatat nomor kode akun yang sudah dipindahkan atau diposting ke buku besar atau tanda checklist. Lalu kolom debit ini digunakan untuk mencatat jumlah nominal akun yang diposting yang berada di debit. Kredit juga sama dengan seperti debit, yaitu kolom yang digunakan untuk mencatat jumlah nominal akun yang posisinya berada di kredit. Lalu di bawah terdapat jumlah ini adalah jumlah dari debit dan kredit, di mana jumlahnya harus balance atau harus seimbang. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari jurnal penyesuaian tersebut. Di sini tertera neraca saldo periode 31 Desember 2020 dengan akun-akun yang tertera yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal Tuan Ari, PPP Tuan Ari, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban asuransi, beban iklan, beban telepon, dan beban listrik. Dengan balance-nya yaitu Rp81.800.000. Dan neraca saldo ini masih perlu disesuaikan karena terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, ada gaji karyawan yang belum dibayar dan dicatat sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp240.000.
Yang kedua, pendapatan jasa yang diterima di muka per 31 Desember 2020 ternyata itu untuk 6 bulan. Lalu yang ketiga, asuransi dibayar pada Agustus 2020 itu untuk 1 tahun. Dan yang keempat, pendapatan jasa yang masih harus diterima atas jasa yang diberikan belum dicatat sebesar Rp550.000. Yang kelima, penyusutan peralatan kantor untuk bulan Desember 2020 adalah 10%. Yang keenam, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp900.000. Yang ketujuh, piutang yang tak dapat tertagih sampai tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 10%. Nah, kita akan ke pembahasan soal yang nomor 1, di mana gaji karyawan yang belum dibayar dan dicatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 itu sebesar Rp240.000. Nah, pada neraca saldo, beban gaji yang tercatat itu hanya 3 juta saja. Namun 3 juta ini belum termasuk gaji yang belum dibayar, yaitu sebesar Rp240.000. Sehingga kita harus menyesuaikan, yaitu dengan menambah beban gaji dan juga utang gaji. Sehingga penyesuaiannya yaitu beban gaji bertambah di debit sebesar Rp240.000 dan utang gaji bertambah di kredit sebesar Rp240.000 dengan keterangan penyesuaian beban gaji. Nah, selanjutnya itu adalah soal nomor 2, yaitu pendapatan jasa yang diterima di muka pada 31 Oktober 2020 itu untuk 6 bulan. Nah, pada neraca saldo, pendapatannya dicatat sebagai utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta. Sehingga untuk menyesuaikannya itu kita menghitung pendapatan yang sudah menjadi atau pendapatan yang sudah diterima pada periode ini, yaitu pada Oktober, November, dan Desember 2020, yaitu 3 bulan. Sehingga 10 juta dikali dengan 3/6, sehingga hasilnya yaitu 5 juta. Dan ayat jurnal penyesuaiannya yaitu pendapatan diterima di muka di debit sebesar 5 juta dan pendapatan di kredit sebesar 5 juta dengan keterangan penyesuaian pendapatan. Lalu soal nomor 3 yaitu asuransi dibayar pada Agustus 2020 untuk 1 tahun. Nah, pada neraca saldo itu dicatat sebagai harta atau asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.600.000. Sehingga untuk menyesuaikannya itu kita menghitung beban yang sudah dijalani, yaitu pada Agustus sampai dengan Desember 2020. Sehingga itu 5/12 dikali dengan 3.600.000. 5 dapat 5, 5 itu adalah Agustus sampai Desember, dan 12 itu adalah 1 tahun. Sehingga hasilnya yaitu 1.500.000. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi di debit sebesar 1.500.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 1.500.000 dan keterangan asuransi yang sudah dijalani. Lalu untuk soal nomor 4 yaitu pendapatan jasa yang masih harus diterima atas jasa yang diberikan belum dicatat sebesar Rp550.000. Nah, pada neraca saldo ini, pendapatan jasa yang dicatat yaitu sebesar Rp16.200.000. Namun, nominal ini itu belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena masih ada pendapatan yang masih harus diterima, yaitu sebesar Rp550.000. Sehingga kita masih harus menambah pendapatan jasa dan juga piutang pendapatan. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya yaitu piutang pendapatan bertambah di debit sebesar Rp550.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp550.000 dengan keterangan penyesuaian pendapatan. Lalu yang kelima itu ada penyusutan peralatan kantor untuk bulan Desember 2020 adalah 10%. Nah, pada neraca saldo, peralatan kantor yang tertera itu adalah 29 juta. Sehingga untuk menyusutkannya itu adalah 29 juta dikali dengan 10%, sama dengan 2.900.000. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 2.900.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 2.900.000 dengan keterangan penyusutan peralatan.
Lalu yang ke-6, soal 6, yaitu perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp900.000. Nah, perlengkapan awal pada neraca saldo itu adalah Rp4.400.000. Ini harus disesuaikan karena perlengkapan sisa itu adalah Rp900.000. Yang kita dicatat ini adalah perlengkapan yang terpakai pada periode 2020 ini. Sehingga perlengkapan awal dikurang dengan perlengkapan tersisa yaitu menghasilkan hasil 3.500.000. Sehingga ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan di debit sebesar 3.500.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 3.500.000 dengan keterangan penyesuaian perlengkapan. Nah, lalu soal yang nomor 7 yaitu soal terakhir, yaitu piutang yang tak dapat tertagih sampai tanggal 31 Desember 2020 sebesar 10%. Nah, pada neraca saldo, piutang usaha yang tertera itu adalah sebesar Rp3.800.000. Sehingga untuk menyesuaikannya, kita kalikan Rp3.800.000 itu dengan 10%. Sehingga hasilnya yaitu Rp380.000. Ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di debit sebesar Rp380.000 dan piutang usaha di kredit sebesar Rp380.000 dengan keterangan penyesuaian piutang. Nah, setelah kita menganalisis akun-akun yang disesuaikan pada soal tadi, lalu kita gabungkan dan menjadikan satu tabel seperti pada layar berikut. Dan mendapatkan hasil balance akhirnya yaitu Rp14.070.000. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga materi yang sudah dijelaskan tadi dapat mudah untuk dipahami dan dapat berguna untuk kita semua. Sampai jumpa pada proyek selanjutnya.